Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manarul Ihsan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan berbagi praktik pengalaman lapangan siklus 1 di SMA IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School. Materi yang saya akan sampaikan adalah teks prosedur kompleks dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, kayaknya kurang semangat nih. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, maka pagi. Allahu Akbar ya. Baik, kita ulangi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Allah. Bapak ingin teman-teman untuk bisa memimpin doa ya. Silakan Kak Darta. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dan setelah itu membaca salat 3 kali. Berdoa, membaca Al-Fatihah mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya lengkap ya, 12 orang. Baik, teman-teman sekalian, tentu dalam menjalani kehidupan butuh sebuah langkah ya, langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kita tidak memiliki langkah untuk menuju ke depan? Kebingungan. Kita akan lihat bagaimana sih dampaknya. Bapak ada sebuah video. Silakan teman-teman simak. Oke. Baik, ada replaynya teman-teman ya. Coba kita lihat lagi. Ada banyak orang di sana ya. Oke. Coba berikan pendapat teman-teman berkaitan dengan video tersebut. Silakan Aska. Kalau di video itu dia lagi bikin masjid, cuma dia langsung bikin atasnya, belum bikin tiangnya di tengah gitu. Jadi bambu-bambunya pasti nggak akan kuat untuk menopang bagian yang di atasnya itu. Oke, kita beri plus buat Aska ya. Jadi ada sebuah bangunan, kalau kata Aska ini lagi bangun masjid ya. Kemudian yang dibangun atasnya dulu, bawahnya belum kuat. Ya, masih banyak tuh tadi bambu-bambu ya yang menopangnya. Sedangkan beban di atas terlalu berat sehingga terjadilah jatuh. Kita hari ini insya Allah akan belajar mengenai pertama menganalisis dari struktur ya, definisi, struktur dan kebahasaan dari teks prosedur ya. Kemudian yang kedua ada kita akan mencoba menulis teks prosedur dengan media Canva ya. Kita membuat poster ya dengan media Canva. Posternya poster apa? Teks prosedur kompleks. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu teman-teman sekalian. Oke, sebelum ke sana, baik, Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja dan teman-teman akan mencoba menganalisis perbedaannya apa sih ya antara teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana. Silakan teman-teman analisis. Gimana teman-teman, sudah menemukan perbedaannya?
Oke, baik. Teman-teman, mari kita dengarkan ya kelompok Kak Fahri dan kawan-kawan. Ya, silakan maju ke depan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok yang terdiri dari Bayu, saya sendiri, Beril dan Fahri ingin menampilkan hasil analisis perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Definisinya adalah teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kalau teks prosedur kompleks, teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu yang sistematis. Tadi teman-teman sudah bisa menganalisis ya, bahkan sudah bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih teks prosedur kompleks kalau berdasarkan teori ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, apa yang teman-teman sampaikan tadi sudah sesuai ya. Teks prosedur kompleks adalah apa? Teks yang berisi langkah-langkah, kemudian atau tahap-tahap yang sistematis. Kemudian berikutnya sistematika. Nah, sistematika di sini ada dua, sederhana sama prosedur kompleks sama nggak? Sama ya. Hanya biasanya ada tambahan seperti material. Kalau aslinya sama saja teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kebahasaannya. Kebahasaannya tadi teman-teman menyebutkan ada kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Kalimat perintah. Good. Deklaratif, kalimat pernyataan. Persuasif, kalimat ajakan. Teman-teman sekalian, di depan ini sudah ada contoh dari teks prosedur kompleks ya. Nah, coba teman-teman lihat, amati. Apa judulnya teman-teman? Prosedur pembuatan KTP elektronik. Boleh nggak teman-teman kalau ada satu tahapan yang terlewat dalam teks prosedur kompleks? Tidak boleh. Boleh nggak ditukar? Tahapannya ditukar. Misal ini dulu, yang nomor 6 dulu, baru nomor 1. Boleh nggak? Boleh. Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah sistematis. Setelah ini kita akan mencoba membuat teks prosedur kompleks, tentunya dengan media yang teman-teman kuasai. Media Canva ya, ternyata luar biasa. Alhamdulillah teman-teman menguasai. Sebelum kita melangkah, teman-teman akan membuat jadwal aktivitas terlebih dahulu ya, yang dilakukan oleh teman-teman apa saja sih dalam membuat project dari teks prosedur kompleks ini. Nah, Bapak akan bagikan LKPD yang kedua ya. Silakan teman-teman isi. Setelah selesai teman-teman akan presentasikan. Tiga menit lagi. Gimana Kak? Bisa? Oke. Ada yang tanyakan? Kelompok Kak Nabil? Bisa? Oke. Kak Haikal? Oke. Silakan kelompok mana yang ingin maju ke depan? Oke, keren. Adit, kita beri plus buat kelompoknya Adit. Bagaimana kita menyusun jadwal aktivitas proyek untuk pembuatan Canva. Yang pada hari pertama kita menentukan tema dari poster tersebut, yang kedua membuat jadwal aktivitas, dan yang ketiga mencari referensi untuk poster. Lalu pada hari kedua setelah itu semua kita lalu mendesain poster berdasarkan tema. Setelah posternya sudah selesai, kita lalu merevisi poster, dan setelah didesain dan sudah direvisi, kita mempresentasikan poster.
Silakan teman-teman lakukan aktivitas membuat poster. Ya. Silakan buka laptopnya. Kelompok 1, temanya apa yang diambil? Oke, membuat objek ya, membuat rak begitu ya. Oke, kelompok 2, oke, berkaitan dengan teknologi, itu ya. Oke, kemudian kelompok 3, oke, berkaitan dengan alur ini ya, perihal administrasi pemerintah ya. Baik. Kelompok 4, sudah ada temanya? Oke, berkaitan dengan administrasi pemerintah ya, membuat paspor. Oke. Baik. Nah, teman-teman sudah ada temanya. Silakan teman-teman cari referensi yang memang berkaitan dengan itu. Kemudian bisa langsung mulai membuat ya. Untuk yang pertama, silakan untuk kelompok 3 ya, untuk maju ke depan. Kita beri plus buat kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang prosedur pembuatan KTP elektronik. Jadi yang pertama, alasannya kenapa kita memilih tema pembuatan KTP elektronik, karena emang di umur-umur kita yang sekarang rata-rata 16-17 tahun tuh emang emang lagi waktu-waktunya buat bikin KTP elektronik. Jadi kita kepikiran untuk membuat KTP elektronik. Kebetulan saya beberapa bulan lagi udah 17 tahun dan akan membuat KTP elektronik. Dan langkah pertama yaitu membawa fotokopi kartu keluarga kakak dan surat pengantar RT atau RW ke kantor desa setempat. Kedua, verifikasi data dan pengambilan pas foto. Yang ketiga, rekam tanda tangan. Yang keempat, perekaman sidik jari tangan kanan dan kiri. Yang kelima, pemindaian iris mata. Keenam, menerima tanda bukti pengurusan. Yang ketujuh, KTP elektronik siap dicetak. Oke, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus buat kelompok 3, teman-teman. Sebentar Kak, sebentar. Baik. Ada hal yang ingin dikritisi oleh teman-teman dari posternya? Atau ada tahapan yang kurang di sana? Ya, Alderil, gimana? Tulisannya kekecilan dan kurang tebal. Oke, keren. Tulisannya kekecilan dan kurang tebal. Keren. Ya, Kak Alderil. Masih banyak space yang kosong. Oke, keren. Nah, Kak, itu masukannya Kak dari teman-teman Kak. Gimana Kak? Menurut kalian Kak? Oke, jadi terima kasih masukan dari teman-teman semuanya. Teman-teman sudah belajar bagaimana ya membuat poster dan juga apa aja isinya. Kemudian bagaimana dalam poster itu ada hal-hal yang memang menentukan ya buat menarik minat siapa? Menarik minat pembacanya ya. Jadi teman-teman dalam membuat poster juga penting ya untuk bagaimana kita bisa membuat poster yang menarik untuk dibaca seseorang. Nah, dalam hal ini kita membuat teks prosedur kompleks ya. Alhamdulillah teman-teman sudah menguasai, kemudian teman-teman sudah mencoba. Nah, bagaimana perasaan teman-teman mencoba teks prosedur kompleks tapi dengan media Canva? Menurut teman-teman seperti apa? Silakan. Jadi lebih mudah dipahami. Oke, keren ya Kak Aska. Teman-teman sekalian, kita sebagai umat manusia, kalau dalam hadis ya Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu artinya teman-teman?
sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, ya, atau bagi sesama manusia, ya. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut kita kaitkan bahwa apa yang teman-teman buat itu pastinya ada apa? Ada manfaat yang diberikan, ya. Selain itu apa lagi? Selain manfaat apa lagi yang bisa teman-teman dapatkan? Ilmu, ya. Selain manfaat, ilmu. Kemudian pengalaman membuat kanva, ya. Terus pengetahuan, ya. Dari teks tersebut teman-teman tadi secara tidak langsung membaca, ya enggak? Kemudian mendapatkan pengetahuan dari situ. Ada apa lagi? Keahlian. Jadi makin mahir menggunakan apa? Canva, aplikasi desainnya. Apalagi teman-teman? Ternyata banyak, ya. Kalau kita refleksikan dari pembelajaran hari ini, ternyata teman-teman bisa dapatkan. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan bahwa dalam surat Al-Zalzalah, teman-teman pasti hafal, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, ya, seberat apa? Biji sawi kalau dulu, ya. Kalau sekarang udah ada atom tuh, yang paling kecil. Pasti ada balasannya. Maka teman-teman, apa yang teman-teman lakukan pasti akan membawa kebaikan. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, ya. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir dari Bapak, teman-teman sekalian, silakan teman-teman jawab soal yang ada di G-form berikut, ya. Silakan teman-teman buka melalui laptopnya masing-masing, ya, G-form tersebut. Ada yang kurang nggak? HTTPS-nya tuh .2, HTTPS-nya .2, ya. Oke, ada yang belum terbuka atau sudah semua? Sudah semua, ya? Baik. Evaluasi pembelajaran ini adalah mengukur untuk teman-teman sejauh mana paham, ya, memahami dari kegiatan yang hari ini teman-teman laksanakan. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengisi dari evaluasi pembelajaran itu, ya. Mudah-mudahan itu menjadi masukan, ya, dan saran. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan, ya. Tentunya kita akan melaksanakan namanya asesmen formatif atau ulangan harian. Ya, teman-teman sekalian, Bapak pengen ice breaking dulu terlebih dahulu nih, teman-teman, ya, sebelum kita mengakhiri. Oke, kalau Bapak angkat tangan seperti ini, teman-teman harus volume tepuk tangannya lebih kencang, oke? Baik, kita beri plus buat semuanya, ya. Baik, teman-teman, terima kasih, ya. Hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.